Halo semuanya, di sini kami ingin membuat video dokumenter. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bertugas Namtali. Ini 25070072 dari teman-teman saya. Saya jenis Rifa Statria dengan NIM 250060626. Saya Octaviani Mintang Simbolon dengan NIM 250706034. Saya Arisa Ayu Kasih Bing dengan NIM 250706022. Saya Indodan Francisca Rawawa dengan NIM 250706004. Stasiun Kereta Api Medan merupakan sebuah bangunan yang bukan hanya pusat pergerakan manusia, tapi juga saksi lahirnya perubahan sosial pada masa kolonial Belanda. Setiap gerbong yang melaju adalah bagian dari roda ekonomi kolonial. Stasiun kereta api Medan tidak memiliki hubungan langsung dengan 3 program utama, yaitu teknis, pendidikan, irigasi, dan transportasi. Namun keberadaannya terkait dengan konteks yang sama, yaitu perubahan kebijakan kolonial pada awal abad ke-20 yang mulai membuka akses mobilitas dan mobilisasi di Hindia Timur. Stasiun kereta api Medan dibangun pada akhir abad ke-19 dan berkembang pesat pada awal abad ke-20. Berkat perusahaan kereta api Delhi Sporweg Massapix atau yang bisa kita singkat DSM. Awalnya kereta api di Sumatera Timur dibuat bukan untuk pendidikan, irigasi atau pemindahan penduduk, melainkan untuk mendukung ekonomi perkebunan tembakau, karet, dan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan Eropa. Namun ketika politik etis diperkenalkan pada tahun 1901 sebagai upaya balas budi Belanda kepada Republik, seluruh infrastruktur transportasi termasuk jaringan kereta api ikut berperan mempercepat dampak dari kebijakan tersebut, meskipun bukan bagian dari inti program. Kaitannya ini bukan secara formal melainkan secara fungsional. Dengan adanya jaringan kereta yang terpusat di stasiun Medan, mobilitas penduduk lokal menjadi lebih mudah. Hal ini membuat masyarakat lebih mudah menuju pusat kota untuk mencari pendidikan, memanfaatkan fasilitas kesehatan, atau bekerja di perusahaan perkebunan. Suatu perubahan sosial yang sejalan dengan semangat politik yang mengangkat kesejahteraan rakyat. Infrastruktur transportasi seperti kereta juga membantu pemerintahan di kolonial mengatur tenaga kerja perkebunan, memindahkan pekerja kontrak, serta memperluas jangkauan administrasi, sesuatu yang kemudian berkaitan dengan pola mobilitas penduduk meski bukan transmigrasi rasional. Jika dikaitkan secara langsung dengan 3 pilar politik etis, maka stasiun Medan paling dekat di dunia dengan aspek pendidikan, karena jalur kereta mempermudah pergerakan siswa, guru, serta administrasi ke pusat-pusat sekolah di Medan. Kereta api juga bukan penyebab rendahnya pendidikan etis, tetapi menjadi sarana yang membuat kebijakan itu lebih terasa efeknya. Sementara hubungan dengan irigasi hampir tidak ada, dan hubungannya dengan transmigrasi juga tidak langsung, sebab program transmigrasi saat itu ke Jawa, bukan Sumatera Timur, yang justru menjadi tujuan migrasi tenaga kerja kontrak dari luar negeri dan Nusantara. Jadi, kaitannya tidak bersifat normal, tetapi stasiun Medan menjadi bagian dari lanskap kolonial modern yang berkembang pada masa politik etis dan ikut mendukung perubahan sosial, ekonomi, dan mobilitas penduduk yang terjadi karena kebijakan tersebut. Dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat lokal. Ketika politik etis mulai dijalankan pada awal abad ke-20, Medan sedang tumbuh sebagai pusat perkebunan tembakau dan karet. Stasiun kereta yang menjadi simpul mobilitas membuat masyarakat lokal perlahan ditarik masuk ke arus modernisasi kolonial. Untuk pertama kalinya, banyak penduduk kampung di Sumatera Timur dapat bepergian ke pusat kota hanya dalam waktu singkat, sehingga akses mereka terhadap sekolah, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja menjadi lebih terbuka. Karena pendidikan adalah salah satu pilar politik etis, kota Medan mulai memiliki lebih banyak sekolah bumi putra, dan jaringan kereta membuat siswa dari daerah dan kota bisa mencapai sekolah dengan lebih mudah. Meskipun sekolah ini masih terbatas,
masyarakat baru yang lebih terdidik dan kemudian menjadi pegawai, guru, atau tenaga administrasi. Secara ekonomi, jaringan kereta dan kebijakan kolonial yang lebih berwajah etis memberi peluang bagi masyarakat lokal untuk bekerja di perkebunan atau sektor jasa yang berhubungan dengan aktivitas sosial. Banyak penduduk pribumi mendapat pekerjaan secara sebagai buruh atau secara ekonomi, jaringan kereta dan kebijakan kolonial yang lebih berwajah etis memberi peluang bagi masyarakat lokal untuk bekerja di perkebunan atau sektor jasa yang berhubungan dengan aktivitas sosial. Banyak penduduk pribumi mendapat pekerjaan sebagai buruh, teknisi sederhana, sedang ruangan, atau pemangku tanah. Ini masih meningkatkan pendapatan sebagian keluarga, tetapi sedang sekaligus banyak penduduk pribumi menjadi pekerjaan sebagai buruh, teknisi sederhana, sedang makanan, atau pengangkut barang. Ini meningkatkan pendapatan sebagian keluarga, tetapi sekaligus menempatkan mereka dalam sistem ekonomi perkebunan yang dengan kata lain, mobilitas memang benar, tetapi ketergantungan ekonomi pada makanan juga menguat. Dampak kebijakan bagi masyarakat lokal ada di sisi sosial, di mana interaksi antara pendatang dan pribumi bertambah dengan cepat. Arus pekerja kontrak dari Jawa, Tiongkok, dan India yang masuk ke perkebunan Delhi menjadi lebih mudah diatur oleh pemerintah kolonial berkat transformasi yang lebih efisien. Masyarakat lokal kemudian hidup berdampingan dengan komunitas pendatang yang jumlahnya besar, sehingga struktur sosial bertambah. Desa-desa tradisional semakin dekat dengan pola kehidupan kolonial dan identitas budaya lokal perlahan bernegosiasi dengan budaya baru yang dibawa para migran dan pegawai kolonial. Namun, dampaknya tidak hanya positif. Modernisasi kolonial yang didorong oleh politik etis dan diperkuat oleh infrastruktur seperti kereta api juga memperdalam kontrol Belanda terhadap wilayah Sumatera Timur. Akses pendidikan dan mobilitas memang meningkat, tetapi yang penting diuntungkan tetap kelompok kolonial dan pengusaha perkebunan. Masyarakat lokal masih jarang menduduki posisi penting dan tetap berada dalam posisi subordinat dalam struktur kekuasaan kolonial. Selain itu, tanah-tanah ada makin banyak perubahan menjadi perkebunan, sehingga beberapa kelompok lokal kehilangan ruang hidup tradisional.
sejarah